Ruku ya. Kita langsung bacakan saja di pasal atau bab ke-19 doa ketika sujud. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Ya. Ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad. Pada saat turun surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah kau atas nama Tuhanmu yang maha tinggi, hai Muhammad, kata Nabi SAW, jadikan di sujud kalian. Kenapa kita bilang maha suci Allah yang maha tinggi? Karena kita lagi merendah pada saat itu. Ini gerakan yang lebih luar biasa lagi, meletakkan dahi dan hidung kita di tanah. Itu luar biasa, merendahnya luar biasa. Dan pada saat itu kita, puncak itu kita menyebutkan, maha suci engkau yang maha tinggi ya Allah. Sampai kata Nabi SAW, akrabu abdu ila rabbi wa huwa sajid. Ketahuilah, paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya justru pada saat dia sujud. Kalau kita berpikirkan Allah ada di langit. Kalau orang berdiri tentu lebih tinggi daripada orang yang duduk. Orang yang berbaring orang yang duduk lebih tinggi daripada orang yang berbaring. Orang yang sujud juga lebih rendah daripada orang yang duduk ya. Kenapa kok sujud malah dikatakan lebih dekat? Karena pada saat itu justru manusia yang sujud merendah kepada Tuhannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mendekat kepadanya. Kemudian doa yang kedua mirip dengan tadi ruku. Ini kalau Anda sudah hafal di ruku, tadi Anda sudah bisa baca ruku sama sujud sama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Tadi ada dalam doa ruku itu ya. Kalau Anda perhatikan ini ada. Jadi kalau Anda sudah hafal ini di doa ruku, Anda juga bisa amalkan di doa sujud ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli di halaman 40. Ini di halaman 44 terulang lagi. Jadi sudah kita jelaskan tadi, maha suci engkau ya Allah, Tuhan kami, dan segala puji bagimu, ampunilah dosaku. Kemudian juga doa yang setelahnya juga sama, mirip dengan doa ruku. Subuhun, kudusun, rabbul malaikati wa ruh. Sudah kita jelaskan tadi. Maha suci Tuhanku, maha kudus, maha sempurna ya. Tuhannya malaikat dan Tuhannya Jibril. Sudah kita jelaskan juga tadi. Nah perbedaan adalah di doa yang akan kita baca sekarang ini, ya, yaitu Allah malaka sajadtu. Ya Allah kepadamu lah aku sujud. Wabika amantu, kepadamu aku beriman. Walaka aslamtu, kepadamu aku menyerahkan diri. Lalu kita mengatakan sajada wajhi lilladzi khalaqah. Telah sujud wajahku kepada yang menciptakannya. Ya. Wasawwarahu, dan membentuknya. Membuat alis seperti ini, jumlah rambut alisnya, membuat mata ukuran seperti ini, ada bulu matanya, ada kulitnya, ada hidungnya, ada pipi, ada bibir, ada dagu, ada tumbuh rambut, ada jenggot, ada segala macam. Wajah yang luar biasa. Selalu tolak ukurnya orang itu wajah. Kenapa teman-teman kita kalau foto wajah? Kenapa bukan belakang? Kenapa bukan dada? Kita kalau wajah langsung kita kenal orangnya. Yang lain kita bisa tidak kenal. Ini penting teman-teman sekalian. Ternyata wajah ini adalah bagian kesempurnaan manusia. Makanya kita mengatakan telah sujud wajahku kepada yang membentuknya dan yang melukisnya. Taruh alis begini, mata begini. Anda kalau pelajari beberapa ilmu sudah mempelajari itu sampai ukuran mata kita dengan mata yang satu itu seukuran dengan mata kita juga. Ya. Bagaimana ukuran simetris antara kuping sini ke kuping sini, ya, ukurannya sama. Bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana fungsi gigi, bagaimana bibir dan segala macam lidah bisa membedakan. Ini semua luar biasa, luar biasa. Di sini terkumpul antara mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, hidung bisa menghirup, ya, dan mengendus, ya, mencium bau wangi itu busuk, mulut yang bisa berbicara, bibir yang bisa merasakan, semua ini berkumpul di satu wajah ini. Wa syaqqa sam'ahu, dan yang telah membuat lubang kupingnya. Detail sekali doa ini. Dan telah membuat lubang kupingnya. Syaqqa sam'ahu. Wa basarahu, dan juga membuat sobekan pada mata ini. Jadi bola mata kita ini kalau tidak disobek sama Allah SWT, tidak dibuat sobekan, maka kita tidak bisa melihat. Coba kalau kita tutup kelopak mata kita akan nampak apa-apa. Walaupun mata kita sebenarnya kalau kita buka bisa lihat. Maka membuka ini, sobekan ini itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Keajaiban penciptaan. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha berkah Allah sebaik-baik pencipta.
Maknanya agung ini teman-teman sekalian. Luar biasa. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim di 1 halaman 534. Nah ini beda sedikit doa dengan pada saat ruku. Ini pada saat sujud ya. Karena wajah yang sujud, maka wajah yang kita puji-pujikan kepada Allah SWT. Setelahnya doa mirip dengan doa ruku juga ini sama. Kalau Anda sudah hafal di ruku, Anda sudah tinggal amalkan di sujud, yaitu Subhanadzil Jabarut, Maha Suci Allah yang memiliki keperkasaan, wal malakut, dan juga kerajaan, wal kibriya, kebesaran atau kesombongan, wal azama dan keagungan. Sudah kita jelaskan dari rinciannya. Nah ada tambahan 2 doa lagi di sujud, lebih banyak sedikit dari ruku ya. Jadi kalau sujud itu ada hitungan doanya, Subhana Rabbiyal A'la 1, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli 2, Subuhun Qudusun wa malaikatu wa ruh 3, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwara wa syakka sama wa basara tabarakallah rahsanul khaliqin. Ya ini berarti 4. Kemudian Subhanadzil Jabarut wal malakut wal kibriya wal azama 5. Yang ke-6 dan yang ke-7 ini yang baru, tidak ada dalam ruku tapi ini ada dalam sujud. Yaitu kita membaca doa. Ini perhatikan teman-teman, jeli sekali doa ini. Allahumma gfirli dzambi kullah. Ya Allah maafkan seluruh dosa-dosaku. Maafkan seluruh dosa-dosaku. Lalu apa yang dimaksud dengan seluruhnya? Dikkahu wajillahu. Dikkahu di sini terjemahannya kecil. Wajillahu besar. Tapi kalau kita kembali kepada bahasa orang Arab, dikkah itu artinya, kalau orang jeli sekali, boleh dikatakan orang ini, ya, dikkah. Jadi betul-betul teliti benar-benar. Artinya dosaku yang sampai aku kerjakan secara tersembunyi ataupun mungkin kecil, aku tidak bisa lihat sama sekali. Itu maafkan semua ya Allah. Jillahu besarnya. Wa awwalahu wa akhirah. Yang dulu aku pernah lakukan dan yang terakhir akan aku lakukan. Artinya sudah aku kerjakan dimaafkan, yang belum aku kerjakan juga dimaafkan ya Allah. Ini pada saat setiap sujud kita baca. Wa alaniyatahu wa sirrah. Dan yang aku kerjakan secara terang-terangan dan aku sembunyikan. Semuanya ya Allah maafkan. Saya kadang-kadang teman-teman kalau sujud kemudian luput baca doa ini sekali saja saya berpikir, ya Allah, nyesal enggak ini hari kiamat ya. Biasa saya dengan itu mungkin ada dosa saya banyak dimaafkan. Maka dalam sujud coba usahakan tidak lewat kecuali baca doa ini. Allahumma gfir li dzambi kullahu dikkahu wajillahu awwal wa akhir wa alaniyata wa sirra. Ya Allah bersihkan semua dosaku ya. Yang kecil, yang besar gitu. Ya. Kemudian dikau jalla awwal wa akhir, yang dulu saya kerjakan yang akan saya kerjakan, wa alaniyatu wa sirra, yang terang-terangan juga yang sembunyi. Semua maafkan ya Allah. Dari mana kita tahu teman-teman begitu kita bangun bersih semua dosa kita? Itu kan luar biasa itu. Yang terakhir dalam doa sujud, dan ini tadi doa yang sebelumnya yang kita baca diriwayatkan Imam Muslim di 1 halaman 350, Anda bisa lihat di footnote nomor 63 di halaman 46 ya. Doa terakhir dalam sujud adalah Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan keridhoanmu dari kemurkaanmu. Jadi artinya kita minta, ya Allah selalu ridho kepadaku. Maafkan kesalahan kalau aku salah. Dan jangan kau murka padaku. Karena memang salah satu sifatnya Allah adalah disebutkan dalam sebuah hadis, diskusi Allah berfirman, Ghalaba rahmati ghadabi. Rahmatku telah mengalahkan murkahku. Dan kita sentuh sisi itu, kita minta kepada Allah SWT, ya Allah, sungguh aku berlindung kepada keridhaanmu dari kemurkahanmu. Artinya, kalaupun sampai aku buat salah, engkau mau marah sama aku, ya Allah, dahulukan keridhaanmu, pemaafanmu. Wa bimu'afatika min 'uqubatik. Dan juga kepada maafmu dari siksaanmu. Jadi, dahulukan maafkan aku daripada engkau siksa. Wa'udhu bika minka. Dan aku berlindung kepadamu darimu ya Allah, maksudnya dari hukumanmu. La uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya, dan aku tidak sanggup menghinggakan pujian terhadapmu. Engkau adalah pujian kepadamu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Hadis riwayat Muslim di 1 halaman 532. Dan ini sebuah hal yang luar biasa bagaimana kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dijauhi atau dijauhkan dari semua kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dibaca pada saat sujud. Anda bisa baca ini luar biasa. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku minta
Dengan keridhaanmu aku selamat dari kemurkaanmu. Ya. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik, dan dari sifat maafmu dari hukumanmu. Wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Dan aku berlindung kepadamu dari dirimu ya Allah. Jadi jangan sama, lebih maknanya sama, jangan sampai kau murka kepada aku ya Allah. Ya. Aku tidak bisa memujimu. Ya. Aku tidak membatasi pujian kepadamu seperti yang telah engkau pujikan untuk dirimu sendiri. Artinya aku berharap pujianku semua sejumlah dengan apa yang kau harapkan. Yang terakhir teman-teman sekalian tentunya, kita tutup dengan doa duduk di antara dua sujud ya. Ada dua di sini yang diangkat oleh beliau, yaitu Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ini doa duduk di antara dua sujud yang paling pendek, yang paling mudah. Kalau anda buru-buru pun ini anda baca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Wahai penciptaku maafkanlah aku, wahai penciptaku maafkanlah aku. Ada mau lebih panjang yang sudah masyhur. Tentu tadi yang Rabbighfirli, Rabbighfirli ada untuk nomor 65 diriwayatkan Abu Daud jilid 1 halaman 231 ya. Yang kedua adalah Allahumma gfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Ini yang biasa kita hafal pada saat kita kecil ya. Hadis ini diriwayatkan oleh ahli sunan. Di antaranya An-Nasa'i. Allahumma gfirli, ya Allah maafkanlah semua kesalahanku. Warhamni, kasihanilah aku ya. Atau limpahkanlah rahmat bagiku. Wahdini, tunjukilah aku ke jalan yang benar. Wajburni, tutupilah kekuranganku. Wa'afini, berikanlah aku keafian atau keselamatan. Warzuqni, berikanlah aku rezeki. Warfa'ni, dan angkatlah derajatku. Apa yang lagi kita inginkan teman-teman? Ini berkumpul semua kebaikan dunia dan akhirat. Allahumma gfirli, ya Allah maafkan semua kesalahanku. Kalau kita di kantor pemutihan. Warhamni, rahmati aku. Kasihani aku. Ya. Wahdini, berikan aku petunjuk supaya aku tidak salah dalam melangkah. Wajburni, tutupi kekuranganku. Bisa juga bermakna penuhi semua kebutuhanku. Wa'afini, berikan aku keselamatan, kesehatan. Warzuqni, berikan aku rezeki. Warfa'ni, dan angkat derajatku. Ini doa dibaca ma'ruf, ya, sangat ma'ruf bagi kita sudah hafal. Cuma teman-teman yang perlu kita lakukan adalah kekhusyuan, konsentrasi, tenang. Jangan Rabbighfirli warhamni wajburni, tidak tahu apa yang diucapkan. Tidak. Rabbighfirli warhamni wajburni wa'afini warzuqni. Dan ada beberapa lafaz ya, bisa seperti ini, bisa juga lafaz-lafaz yang lain mungkin Anda sudah hafal. Anda tinggal pastikan riwayatnya insyaallah. Ya. Kemudian teman-teman, saya melihat masih ada waktu, saya coba tambahkan satu lagi di bab atau pasal ke-21 tentang doa sujud tilawah ya. Jadi kalau Anda baca ayat Al-Quran, kemudian pas lewat wasjud atau sujud seperti di akhir surah Iqra, wasjud waqtarib ya, sujud dan mendekatkan dirilah, itu contoh. Dan ada banyak ya ayat-ayat tentang sujud, maka Anda dianjurkan baik dalam sholat, Anda langsung sujud lalu berdiri lanjutkan ayat lagi, atau kalau di luar sholat Anda sujud sejenak, kemudian Anda bangun lalu lanjutkan bacaan Anda. Nah, kalau Anda lagi sujud, doanya ini. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu. Telah sujud wajahku kepada yang menciptakannya. Wa syaqqa sam'ahu. Dan membuat lubang kupingnya. Wa basarahu. Dan juga membuat sobekan mata. Bihaulihi wa quwwatihi. Dengan daya dan kekuatan darinya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha berkat Tuhan, ya, sebaik-baik pencipta. Mirip dengan doa sujud tetapi agak berbeda sedikit ya. Sajada wajhi lilladzi khalaqa, telah sujud wajahku kepada yang telah menciptakannya. Wa syaqqa sam'a, langsung masuk kepada yang melubangi kuping. Wa basarahu, dan juga menyobek mata ini sehingga bisa ada lubangnya. Bihaulihi wa quwwatihi, dengan daya dan kekuatan darinya. Fa tabarakallahu ahsanul khaliqin, maha berkat Tuhan Allah ya, sebaik-baik pencipta. Ini diriwayatkan oleh Tirmidzi jilid 2 halaman 474, Ahmad jilid 6 halaman 30. Yang terakhir teman-teman, kita tutup dengan ini tentunya nanti insya Allah permohonan kata kita akan masuk ke tasyahud ya. Jadi kita sudah pelajari doa ruku, doa i'tidal, ya, doa sujud, doa duduk di antara dua sujud, dan sujud tilawah. Jadi ada 5 bab yang kita bahas pada kesempatan ini ya. Yang terakhir adalah kalau kita lagi sujud tilawah, Allahumma ktub li biha indaka ajra. Ya Allah, catatkanlah pahala untukku di sisimu dengan sujud ini.
Allahumma ktub li biha indaka ajra. Allahumma ya Allah, uktub li, tulislah untukku, biha dengan sujud ini, indaka ajra, di sisimu pahala. Saya ulangi, Allahumma uktub li, Allahumma ktub li biha indaka ajra. Wada' anni biha wizra, dan maafkan atau gugurkan dosa-dosa dariku dengannya. Dengan sujud ini, maafkan dosa-dosaku. Waj'alha li indaka zuhra, dan jadikanlah ini sebagai simpanan kebaikan di sisimu. Wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Daud, dan terimalah ini dariku sebagaimana engkau telah menerima dari hambamu Daud, Nabi Daud alaihissalam. Hadis riwayat Tirmidzi jadi 2 halaman 473. Kalau ada yang bertanya, kenapa Nabi Daud yang disebut? Nabi Daud ini termasuk terkenal orang yang paling bagus ibadahnya. Apapun ibadah yang dikerjakan, Masya Allah. Makanya kata Nabi SAW, sebaik-baik ya, puasa, sebaik-baik adalah sholat adalah sholatnya Daud. Dia tidur di awal malam, lalu dia bangun sholat. Kemudian sebaik-baik puasa adalah puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Karena luar biasa memang ibadah. Dan beliau pernah dalam Al-Quran diceritakan, Allah SWT menguji beliau ya, dengan ada bangkai dilempar di depan singgasananya. Maka dia pun langsung takut kepada Allah. Jangan sampai ini adalah hukuman. Maka dia langsung ruku kepada Allah SWT. Ruku sujud ini adalah sebuah hal yang luar biasa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kalau itu adalah sebuah cobaan atau fitnah saja. Dan Allah menerima sujudnya atau rukunya. Alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Daud memang disebutkan